Ja'a Muhammadun al-Jamilu. Ini ada cerita menarik tentang ini. Tentunya bukan Muhammad saya, tapi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah al-Arabi. Siapa Arabi itu? Arabi itu suku Baduy, ya Baduy. Jadi Indonesia sendiri ada suku Baduy kan? Orang pedalaman. Cerita orang pedalaman itu unik-unik. Unik banget. Sempat beliau itu ditanyakan oleh orang Bedui. Dia belum masuk Islam. Ditanyakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, apakah Allah mengutus engkau? Apakah Allah mengutus engkau? Jawaban Nabi Muhammad, iya, Allah mengutus saya. Dia langsung beriman. Saat ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kenapa dia kok langsung beriman? Kok hanya sesimpel itulah. Akhirnya dia mengatakan, wajah-wajah seperti ini gak mungkin wajah pembohong. Itu dari wajahnya. Dari sana kita bisa mengambil banyak hal. Tentu ya, kita gak perlu menyaksikan tentang kerupawanan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagilah kata ulama, kalau ketampanan itu sama seperti 2 bulan purnama, maka 1 bulan purnama itu adalah punya Nabi Muhammad. 1 bulan purnama lagi itu dibagi 2. Sebelahnya itu adalah miliknya Nabi Yusuf, sebelahnya lagi itu adalah miliknya ketampanan seluruh makhluk ini. Itu lumayan. Maksudnya nggak perlu disangsikan. Juga hal yang perlu diambil di sana adalah bahwasanya keimanan seseorang itu pasti memiliki dasar, meskipun dasarnya sepele. Pasti gak mungkin ada keimanan yang doktrin itu bedanya agama Islam dengan agama non-Muslim, non-Islam. Bedanya kita dengan enggak. Kalau agama lain itu kebanyakan adalah doktrin, adalah istilahnya klaim yang istilahnya membedakan antara keimanan, keyakinan dengan pengetahuan. Beda sains dengan pengetahuan itu beda kan gitu. Tapi kalau di kita di agama Islam sendiri enggak. Keimanan, keyakinan itu adalah pengetahuan itu sendiri. Bahkan yang membedakan keduanya ini berbahaya. Maka istilahnya dalam keyakinan di dalam agama Islam itu ada 2. Ada keyakinan berdasarkan dalil, ada dalil akal tentunya. Ada yang tidak berdasarkan dalil akal. Yang tidak berdasarkan dalil akal itu istilahnya taklid. Taklid itu adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil akal. Itu khilaf ulama masih ke taklid itu. Gak semuanya menganggap cukup. Yang ulama sepakat bahwasanya keimanannya cukup itu adalah makrifat. Makrifat itu apa? Keyakinan berdasarkan dalil akal. Bahkan kilah al-makrifat huwa al-iman. Bahkan ada orang mengatakan bahwasanya pengetahuan itu adalah keimanan itu sendiri. Di kita itu tidak membedakan antara keimanan dengan pengetahuan. Bahkan gini, alasannya simpel. Kenapa keimanan dengan pengetahuan itu tidak dibedakan? Ulama menjelaskan simpel. Karena biar ada bedanya antara nabi dengan mutanabbi. Apa mutanabbi itu? Mutanabbi itu apa? Apa mutanabbi? Mutanabbi itu adalah nabi palsu. Yang membedakan antara nabi dengan nabi palsu itu adalah apa? Kalau hanya sekedar klaim, maka nabi asli juga mengklaim dirinya nabi, mengaku dirinya nabi. Nabi palsu pun juga mengaku dirinya nabi. Maka harus ada yang membedakan, dan hal yang membedakan ini bisa ditangkap oleh akal. Paham ya? Itulah istilahnya bahwasanya agama kita itu bukan agama yang anti kepada akal. Bahkan kita harus wajib menggunakan akal kita dalam beragama. Banyak kasus akhir-akhir ini gara-gara memisahkan antara akal dengan keyakinan. Contohnya, jenengan waktu sebelum kembalian pasti tahu kabar apa itu? Pencabulan di pesantren. Tahu ya? Dengar kabar. Apa alasannya di sana kok bisa sampai terjadi kayak gini? Si pelakunya itu kan mengatakan gini kepada si korbannya, saya akan mengajarkan kepadamu ilmu metafakta.
Apa metafakta itu? Ilmu seharusnya metafisika itu. Metafakta. Apa metafakta? Metafakta itu adalah ilmu yang hanya bisa diyakini tapi harus menyampaikan kepada akal. Makanya dia memanggil si korban, si Gus tadi, memanggil si korban, disuruh telanjang. Gak mau, saat gak mau akhirnya, oh kamu berarti masih melibatkan akal di sini. Ini ilmu ini gak boleh, apa istilahnya, gak boleh kita melibatkan akal. Ini hanya bisa diyakini, hanya bisa dirasakan. Itu adalah efek kalau memisahkan antara keyakinan dengan akal. Ini saya kasih contoh juga. Pokoknya akhir-akhir ini aja, wis. Kebanyakan dari hal sesimpel ini karena memisahkan antara keyakinan dengan pengetahuan. Tahu nggak? Ada pesulap dengan dukun yang berseteru. Tahu ya? Si dukun itu mengatakan bagaimana? Dia mengatakan gini. Beda antara sulap dengan apa yang saya amalkan ini. Kalau sulap itu berdasarkan sains, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan akal. Tapi kalau yang saya lakukan ini enggak, ini adalah berbasis keimanan, berbasis hal gaib, gaibiat katanya. Itu sudah rancu banget, saya ketawa ini. Itu aneh, bilang kayak gitu. Jadi dia mengatakan ini enggak bisa disamakan. Ilmu sulap yang mana itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan sains, itu enggak bisa memverifikasi kebenaran yang berdasarkan gaib. Tidak bisa. Ini sangat rancu. Ya tadi itu cara menjawabnya. Di dalam Islam itu gak ada istilahnya memisahkan antara akal dengan pengetahuan. Akal dengan pengetahuan dengan keimanan. Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu kalau kita tidak bisa membuktikan hal itu ada? Dan ingat ya, pembuktian ini bukan harus dilihat, enggak, paham? Membuktikan sesuatu itu bukan hanya sekedar dilihat. Jalur pengetahuan itu ada berapa? Jalur pengetahuan ada 3. Ada yang berdasarkan indrawi, empiris. Ada yang berdasarkan akal, makulat istilahnya. Ada yang berdasarkan khobarun shadiq, informasi yang autentik. Misalnya, jenengan tahu ini warna hijau. Itu dari apa? Dari indra. Bisa nggak fokus dengan akal? Jenengan nggak melihat ini? Bisa nggak mengidentifikasi bahwasanya ini hijau? Bisa nggak? Nggak bisa. Sama halnya, sesuatu yang akal, sesuatu yang itu indrawi tidak bisa sesuatu yang makulat tidak bisa diverifikasi oleh indra. Jenengan mungkin sering ya tahu tipuan visual. Tahu tipuan visual ya? Tahu nggak? Sering ya. Itu kan adalah bahkan Al-Imam Al-Ghazali gini. Imam Al-Ghazali menuturkan contohnya. Kalau dengan mata telanjang, iya mata saja gitu. Kalau dengan mata telanjang, jenengan melihat bulan itu hanya sebesar dirham. Betul nggak? Tapi kalau kita memakai akal kita ya tentunya dengan nalar matematika dan lain sebagainya, kita bisa menemukan bahwasannya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya bulan itu ternyata besar. Paham nggak? Nah itu adalah yang bisa diketahui oleh akal, bukan dengan visual. Ada juga sesuatu yang hanya bisa kita ketahui menggunakan informasi. Jenengan pernah melihat kakek buyut jenengan nggak? Belum apa? Nggak pernah? Belum. Nggak pernah ya? Tapi percaya, yakin nggak bahwasanya ada? Yakin nggak? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Itu buktinya itu adalah khobarun shadiq, informasi. Meskipun misalnya nggak ada fotonya, ya foto pun juga itu adalah informasi. Meskipun misalnya nggak ada fotonya, itu adalah turun-temurun dikabarkan bahwasanya kakekmu adalah fulan. Dia adalah fulan dan sejarahnya begini. Paham ya? Itu adalah juga kesalahan sains belakangan ini. Yang mengatakan bahwasanya hal yang ilmiah itu hanya sesuatu yang empiris, yang bisa di indra, padahal enggak.
Oh ya tadi apa tentang Rasulullah dengan orang Arabi. Ada beberapa pelajaran menarik yang harus kita petik antara interaksi Rasulullah dengan orang Arabi. Orang Arabi itu orang pedesaan yang kadang tidak tahu tentang krama. Istilahnya ya memang sudah beda budaya. Sudah beda budaya. Tapi Rasulullah menyikapi orang-orang Badui itu sangat elegan. Sangat elegan. Saya pernah menulis tentang bullying, itu 15.000 karakter kalau nggak salah. Nah, memang yang saya kutip itu tentang interaksi Rasulullah dengan orang Arabi. Kenapa harus kita pelajari? Karena biar kita bisa berinteraksi ala Rasulullah kepada orang-orang yang istilahnya orang-orang yang tidak satu circle dengan kita dan tidak istilahnya ya orang-orang yang gaptek ya, orang-orang yang istilahnya ketinggalan zaman dan lain sebagainya, dan orang-orang aneh sekalipun. Orang Arabi itu orang-orang aneh. Coba gak aneh bagaimana? Ada orang Arabi pergi ke Masjid Nabawi kencing di sana, aneh nggak? Tapi oleh sahabat mau dilarang, Rasulullah gimana? Responnya Rasulullah, gak usah dilarang. Nah, karena saking tidak inginnya menyakiti hatinya si Arabi tadi. Nah, setelah selesai kencing, baru para sahabat yang lain, bukan yang kencing itu, para sahabat yang lain disuruh membersihkan kencing tersebut, dan baru setelah itu dikasih tahu bahwasanya ya tidak boleh kencing di masjid. Sama kayak gitu. Banyak kasus-kasus Arabi dengan Rasulullah. Misalnya ketika pertengahan pidato Rasulullah, ada Arabi sontak ketika khutbah, Arabi langsung, ya Rasul, saat pidato tentang hari kiamat, yang lain maksudnya membayangkan hari kiamat istilahnya khawatir gitu lah, memiliki rasa khawatir. Ada Arabi ngacungkan tangan langsung bertanya, ya Rasul, kapan kiamat ini terjadi? Langsung gitu. Sahabat yang lain kan gak berani nanya kapan, apalagi di tengah khutbah. Tapi oleh Rasulullah dengan elegannya dilayani, istilahnya bukan tetap didengarkan dan dilayani, dan beliau mengatakan, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Gak ada yang saya persiapkan kecuali saya mencintai engkau. Oh ya udah, kalau begitu berarti almarhum ma'aman ahab. Seseorang itu akan bagaimana? Bersama dengan orang yang dicintai. Muncullah hadis yang fenomenal itu gara-gara si kelakuan Arabi tadi itu. Arabi yang kurang kerjaan nanya tadi itu. Bahkan ada itu mungkin yang gemar salawatan kan tahu di sini kan mohoran yang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah. Pernah dengar ya? Fara'a Arabian, itu Arabi. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah. Ketika Rasulullah itu tawaf di Ka'bah. Fara'a Arabian yatufu biha wa yaqulu ya karim. Kemudian beliau melihat Arabi, fara'a Arabian yatufu biha, juga tawaf di masjid, wa yaqulu ya karim. Dia mengatakan ya karim, ya karim, ya karim. Ya karim ya Rabbu ya karim. Faqala an-nabiy sallu 'alan nabi. Faqala an-nabiy wara'ahu ya karim. Di belakangnya Rasulullah juga mengatakan ya karim. Saat si Arabi tadi mengatakan ya karim, Rasulullah nirukan mengatakan ya karim. Fantaqala al-Arabi ila ar-rukni tsani faqala ya karim. Faqala an-nabi faqala al-habib wara'ahu ya karim. Pokoknya pindah kemana bilang ya karim, Rasul pun juga mengatakan ya karim. Mungkin karena tersinggung si Arabi tadi itu, si Arabi malah mengatakan gini, ya akhul Arab
wallah laula apa tadi kalau gak lengkap saya gak hafal. Fantaqala al-arabi ila al-hajaril aswad faqala ya karim faqala an-nabi faqala al-habibu wara'ahu ya karim. Oh ya, Mas Arabinya itu bilang gini, atahza'u bi ya akhal arab wallah laula sabahatu wajhik wa baha'u tal'atik la syakautuka ila habibi Muhammadan. Ya akhal arab, wahai orang Arab, kata si Arabi tadi. Wahai orang Arab, padahal Nabi Muhammad tadi. Atahza'uni, apa kamu menghina saya tadi? Ikut-ikutan saya bilang ya Karim, ya Karim. Wallah, demi Allah, kalau bukan karena sobahatu wajib, bukan karena keceriaan wajahmu, dan bukan karena bahautul atik, bukan karena pancaran datangmu. Intinya beliau itu sangat rupawan lah. La syakautuka ila habibika Muhammad. Pasti saya akan adukan kepada Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Padahal itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ya maksudnya intinya gak digojlok lah. Nemu orang kayak gitu itu gak digojlok. Makanya saya cantumkan di artikel saya tentang bullying tadi, bullying dalam Islam. Karena istilahnya hal terbaik untuk meminimalisir bullying, cara kita untuk menerapkan apa yang interaksi Nabi Muhammad dengan orang-orang Arabi. Nabi Muhammad bukan malah membulinya, dan nggak mungkin Nabi Muhammad membuli, itu nggak mungkin, siapa beliau. Dan Nabi Muhammad malah mengatakan awala ta'rifu nabiyyaka ya akhal arab. Lah kamu tahu nggak ke nabi kamu? Kemudian si Arabi tadi ngaku, amantu bihi walam ara wa dakhaltu makkah walam alqa. Saya iman kepada Nabi, saya cinta kepada Nabi, dan saya masuk kepada Makkah, wa dakhaltu makkah walam alqa. Saya enggak pernah menemukan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, qala lahun nabi ana nabiyyuk ya akhal arab. Saya nabimu itu saya, yang dimaksud jenengan tadi itu saya. Fangkabbal arabi ala yadin nabi yuqabbiluha wa yaqulu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ya, setelah tahu itu langsung sungkem si Arabi tadi ala yadin nabi, kepada tangannya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak cukup sampai sana, kelucuan itu sampai akhir itu tetap ada. Bahkan Fanazalal Jibrilul Amin, ini sampai malaikat Jibril itu turun. Allah yukri'ukas salam wa yaqulu lak kulli hadzal arabi. Allah mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi, dan katakanlah Allah memerintahkan kamu untuk mengatakan sesuatu kepada Arabi ini. Jika si Arabi itu mengatakan ya Karim, ya Karim, ya Karim terus, apa dia mengira bahwasanya Tuhanmu akan memaafkanmu? Begitu kan? Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan itu. Ini ada salam, ada malaikat Jibril tadi turun, ada salam dari Tuhan. Gimana? Kamu kalau mengatakan ya Karim terus, apa kamu itu yakin kamu itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Si Arabi tadi itu mengatakan, nah, kalau Allah itu menghisapku, maka aku juga menghisap Allah. Kayak gitu. Lau hasabani hasabtuhu. Seandainya Allah menghisapku, saya akan menghisap Allah. Jadi jika Tuhan menghisapku, saya juga akan menghisap Tuhan. Sampai segitunya lah Arabi itu. Tapi dilayani oleh Nabi Muhammad. Lah gimana maksudnya kamu? Kalau Allah menghisap, iya Allah maha menghisapmu, tapi bagaimana kamu menghisap Allah? Kemudian si Arabi tadi menjelaskan, lau hasabani rabbi ala taksiri hasabtuhu ala maghfirati wa in hasabni ala